Oke, selamat datang kembali di channel pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar materi dari kimia kelas 11, yaitu laju reaksi. Sebelum kita tahu atau melihat lebih jauh tentang apa itu laju reaksi, kita akan mengulang sedikit mengenai molaritas yang mungkin kalian sudah dapat, mungkin ada yang belum. Molaritas itu kita simbolkan sebagai M. Itu pengertiannya adalah mol zat terlarut per volume larutan atau N per V. Mol ini bisa dicari dengan gram per mr, atau bisa juga kalian memakai yang PV sama dengan nRT, atau pada keadaan STP N itu sama dengan volume dibagi 22,4. Ini beberapa cara yang untuk mencari mol. Setelah kalian cari molnya, baru masukkan ke rumus ini untuk mendapatkan molaritas suatu larutan. Oke, kita lihat dulu contoh soal molaritas seperti apa. Nah, ini contoh soal molaritas. Jadi ada sebanyak 20 gram NaOH, mR-nya 40, dilarutkan dalam air hingga volumenya 250 ml. Pertanyaan pertamanya adalah berapa molaritas larutan ini? Jadi karena molaritas itu N per V, molnya kita bisa hitung dari 20 gram per 40. Sedangkan volumenya itu 250 ml, kita jadikan liter. Karena kalau misalkan ini dalam mililiter, nanti yang kita dapatkan tidak sesuai karena mililiter itu ketemunya harus sama milimol. Sedangkan kalau kita pakai mol, maka padanannya adalah liter. Berarti ini 20 per 40, 0,5 dibagi 0,25, berarti 2 molar. Sekarang yang B. Yang B dibilang konsentrasinya diperkecil menjadi 1/10 konsentrasi awal. Berarti konsentrasi awal 2 molar, yang dituju adalah M2-nya 0,2 molar. Untuk di sini kita pakai rumus pengenceran, yaitu M1V1 sama dengan M2V2. M1-nya 2 molar, lalu volumenya 0,25 liter, sama dengan M2 0,2 kali V2. Maka kita dapatkan volume larutan akhirnya adalah 2 kali 0,25 itu 0,5 per 0,2 atau 2,5 liter. Ini volume akhir. Sedangkan yang ditanya adalah berapa banyak air yang harus kita tambahkan ke 250 ml itu. Jadi volume airnya adalah 2,5 liter dikurang 0,25 liter atau 2,25 liter. Nah, ini supaya kalian mendapat gambaran mengulang lagi tentang molaritas. Selanjutnya kita masuk ke hidangan utama kita, yaitu tentang laju reaksi. Oke, jadi apa itu laju reaksi? Kita dapat mendefinisikan laju reaksi itu sebagai perubahan konsentrasi zat per satuan waktu. Karena dalam reaksi kimia kita punya pereaksi dan produk, maka kalau misalkan di pereaksi, laju reaksi adalah pengurangan konsentrasi pereaksi per satuan waktu. Sebaliknya untuk produk, maka laju reaksinya adalah penambahan konsentrasi produk per satuan waktu. Supaya lebih mudah untuk kalian cerna,
Jadi misalkan saja ada reaksi seperti ini. Maka laju reaksi tiap zat dapat kita nyatakan sebagai, kalau P itu adalah berkurangnya konsentrasi per satuan waktu. PQ juga sama, Q per dt, sedangkan untuk PR itu adalah plus dr per dt, dan Vs plus ds per dt. Laju reaksi ini memiliki perbandingan yang sesuai dengan perbandingan koefisien reaksi. Maka Vp banding Vq banding Vr banding Vs itu akan sama dengan koefisien reaksinya Q banding R banding S. Nah, kita lihat pada penjelasannya sudah, kita lihat pada soalnya setelah ini. Oke, ini soal pertama untuk materi laju reaksi. Pada reaksi 2N2O5 menjadi 4NO2 dan oksigen, laju penguraian N2O5-nya adalah 2,5 kali 10⁻⁶ molar per second. Kita diminta menentukan kecepatan pembentukan NO2 dan O2. Jadi bagaimana caranya? Dari koefisien masing-masing kita bisa mengatakan bahwa P kecepatan O2 itu sama dengan per Vn2O5 itu sama dengan 1:2. Maka VO2 itu sama dengan setengah Vn2O5 atau 1,25 kali 10⁻⁶ molar per second. Lalu VnO2 terhadap N2O5-nya berarti itu adalah 4/2. Maka VnO2 adalah 2 kali Vn2O5 atau sama dengan 5 kali 10⁻⁶ molar per second. Jika kalian ingin menambahkan tanda, maka di sini kita tambahkan tanda positif, di sini juga positif. Karena ini adalah laju pembentukannya, maka tandanya harus positif. Sedangkan tanda di O2 ini sebenarnya ada tanda minus karena penguraian. Tapi tidak ditulis juga tidak apa-apa. Oke, kita lanjutkan bahasan selanjutnya. Nah, kita masuk ke teori laju reaksi. Jadi, menurut yang disebut dengan teori tumbukan, suatu reaksi kimia terjadi sebagai akibat dari tumbukan antar partikel senyawa yang bereaksi. Di mana tumbukan ini menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk melampaui energi aktivasi dari reaksi. Jadi energi aktivasi adalah energi yang harus dilewati supaya reaksi tersebut bisa berjalan. Kalau kita punya diagram reaksi untuk reaksi eksoterm,
Kalau reaksinya A plus B menjadi C plus D, maka energi aktivasinya lokasinya di sini. Sedangkan yang dari dasar ini sampai ke setara dengan produknya itu adalah delta H atau entalpinya. Ini untuk reaksi exotherm. Sedangkan kalau misalkan kita punya reaksi endotherm, maka dia akan bentuknya kebalikannya. Jadi kalau misalkan ini K plus L menjadi M plus N, energi aktivasinya adalah yang ini. Sedangkan delta H-nya adalah yang di sini. Ini yang reaksi endotherm. Nah, berikutnya kita akan bahas apa sih faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi di bahasan selanjutnya. Oke. Jadi mari kita lihat faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah luas permukaan sentuh. Makin besar luas permukaan sentuh, maka laju reaksinya juga bertambah cepat. Kalau diurutkan, maka urutan kecepatan menurut bentuknya adalah dari bongkahan, lalu diikuti dengan lembaran, lalu yang paling cepat kalau misalnya reaksinya dalam bentuk serbuk, karena luas permukaan serbuk itu paling besar. Yang kedua, konsentrasi. Makin besar konsentrasi, laju reaksi juga semakin cepat. Kenapa? Konsentrasi besar berarti itu jumlah partikelnya juga banyak. Lalu tumbukan yang terjadi karena partikelnya banyak, tumbukan juga semakin banyak. Yang ketiga, suhu. Untuk suhu, pengaruhnya adalah kalau suhu dinaikkan, laju reaksi makin cepat. Karena kalau misalkan dipanaskan, energi kinetik dari partikel yang bergerak itu akan semakin cepat. Mereka semakin cepat, energi partikelnya bertambah. Tumbukan makin cepat. Dan makin banyak juga. Tekanan, yang keempat, tekanan dan volume. Kalau kita menambah tekanan, memperkecil volume, tumbukan akan makin sering terjadi. Dan ini pasti menambah laju reaksinya. Yang kelima ada bahan yang kita sebut katalis. Katalis ini adalah zat-zat yang mempercepat laju reaksi dengan memberikan jalur yang energi aktivasinya lebih rendah. Jadi dia
masuk ke dalam reaksi, ikut bereaksi, tapi pada akhir reaksi dia akan keluar lagi. Oke, ini yang faktor-faktor yang mengaruhi laju reaksi. Kita lihat soalnya kalau misalnya faktor-faktor yang mengaruhi laju reaksi ini soalnya seperti apa. Oke, jadi ada persamaan laju reaksi. Nanti akan dijelaskan setelah 2 soal ini. Kita akan mengenal rumus itu apa saja unsur-unsurnya. Jadi di situ ada V sama dengan KNO2 kuadrat dikali konsentrasi Cl2. Lalu kita tanya apa yang terjadi kalau laju reaksinya kalau jika NO2 dan Cl2 digandakan konsentrasinya. Lalu yang B, NO2-nya dijaga tetap namun O2-nya diperkecil menjadi setengah konsentrasi awal. Soal ini cukup mudah, jadi untuk yang A, kalian hanya perlu membandingkan V aksen dengan V awal. Yang aksen itu NO2 dan Cl2-nya digandakan. Berarti kita bisa ini 2 jadi 2 NO2 dikuadrat 4 NO2 kuadrat. Lalu yang Cl2 juga dikali 2. Berarti ada 2 di situ, Cl2 per K kali yang laju awal. Sekarang yang ini bisa kita hilangkan, yang NO2 juga, lalu akhirnya yang Cl2, sehingga V aksen itu V aksen per V sama dengan 8 atau V aksen sama dengan 8 V awal. Lalu yang B sama, kita bandingkan saja langsung. Yang ini NO2-nya dijaga tetap. Lalu Cl2-nya di sini menjadi ini bukan O2 tapi Cl2. Ini Cl2, NO2 kuadratnya tetap kali setengah Cl2. Ini bisa kita coret lagi. Makanya untuk yang di sini V aksennya adalah setengah V. Jadi bisa kalian lihat ini adalah yang mengaruh konsentrasinya. Kita lihat kalau di soal lain pengaruh dari suhu. Nah, ini soal yang pengaruh suhu. Jadi ada setiap kenaikan 10 derajat Celcius reaksi menjadi 2 kali lebih cepat dari reaksi semula. Pada suhu 20 derajat Celcius reaksi berlangsung 16 menit. Kita diminta menentukan lama reaksi berjalan jika reaksi berlangsung pada suhu 40 derajat dan 80 derajat. Ada 2 cara untuk mengerjakan soal ini. Kalian bisa memakai logika atau memakai rumus. Rumusnya itu adalah T sama dengan T0 dikali setengah angka T per T. Jadi kalau misalkan yang 40 derajat, berarti kalau kita masukkan waktunya adalah T0-nya 16 menit setengah kali waktunya adalah 40 kurang 20 per 10. Berarti ini 16 kali setengah pangkat 40 kurang 20, 20 bagi 10, 2. Berarti 16 kali seperempat, jadi 4 menit. Sedangkan yang ini yang A, yang B, T sama dengan 16 kali setengah pangkat 80 kurang 20 per 10. Berarti 16 setengah pangkat 80 kurang 20, berarti 60 bagi 10, setengah pangkat 6. Setengah pangkat 6 itu 64. Seper 64, maka ini jadi seperempat menit. Nah, saya tunjukkan kalau misalnya pakai logika, maka kalian hanya perlu dari 20, 30, 40. Ini tadi dari 16. Dia akan turun jadi setengahnya, 8. Turun setengah lagi, 4. Kalau dilanjutkan, berarti ada 50, 60, 70, dan 80.
Dari sini, dari 40 ke 50 menjadi setengahnya, 2, 1, setengah, dan akhirnya 1/4. Jadi caranya sama saja, hasilnya akan memberikan hasil yang sama. Tinggal kalian konfirmasi gurunya apakah boleh menggunakan cara yang logika, karena biasanya para guru lebih menyukai yang ada bentuk rumusnya. Oke, kita lanjutkan ke hukum laju reaksi. Oke, selanjutnya adalah hukum laju reaksi atau persamaan laju reaksi. Apa maksudnya laju reaksi dari suatu reaksi? Dapat diturunkan dari hukum laju reaksinya. Dimana bentuknya seperti pada dua soal sebelumnya, itu V sama dengan K dikali konsentrasi reaksi A pangkat M, reaksi B pangkat N. Jadi V ini adalah laju reaksi, K ini tetapan laju reaksi, M ini adalah orde reaksi terhadap reaksi A. N ini adalah orde reaksi terhadap B. Sedangkan kalau yang ditanya orde reaksi total, itu adalah M plus N. Nah, kita lihat soal hukum laju reaksi atau persamaan laju reaksi seperti apa. Oke, ini contoh soal laju reaksi, lebih tepatnya soal hukum laju reaksi. Jadi pada reaksi 2A tambah 2B menjadi C plus 3D diperoleh data seperti tabel. Lalu kita diminta menentukan hukum laju, orde reaksi tiap reaktan, orde reaksi total, dan besar tetapan laju dengan satuan yang tepat. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Kalau kalian ingat yang tadi, V itu sama dengan K. Reaksinya, dalam hal ini reaksinya kebetulan A sama B. Untuk menentukan hukum laju, itu hukum laju pasti terakhir karena kita harus menentukan orde reaksi dan tetapan lajunya dulu. Bagaimana caranya? Untuk orde reaksi tiap reaktan, kita mulai dengan menggunakan perbandingan lagi, dan kita gunakan sedemikian rupa sehingga salah satunya bisa dieliminasi. Contoh, kalau kita pakai V2 per V1, maka ini 0,04 pangkat M, 0,02 pangkat M. Sedangkan untuk yang B-nya itu sama. Jadi ini bisa dicoret, K-nya juga bisa dicoret. Ini sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 5 per 2 kali 10 pangkat minus 5. Berarti 2 pangkat M sama dengan 2 pangkat 2. Karena ini 8 bagi 2, 4. Berarti M-nya sama dengan 2. Lalu kalau kita pakai V3 per V2, maka kita akan mendapatkan sama 0,06 pangkat M, lalu 0,06 juga pangkat N, K kali 0,04 pangkat M, dan 0,03 pangkat N. Ini sama dengan 36 per 8. Jadi di sini kita akan dapat 2 pangkat N itu sama dengan
36/8 dikalikan dengan yang ini hasilnya berarti 6/4 atau 3/2. 3/2 di pangkat 2. Tapi dibalik. Berarti ini dikali 16/36. Ini bisa dicoret. Ini lalu 1, ini 2. Maka 2 pangkat N sama dengan N. 2 pangkat 1 berarti N sama dengan 1. Order reaksi total berarti 2 tambah 1, 3. Lalu untuk menghitung tetapan laju, kalian boleh menggunakan persamaan 1, 2, atau 3, salah satu saja. Jadi kalau kita menggunakan percobaan 1, K kali 0,02 dengan kita masukkan pangkatnya. Pangkat 2 kali 0,03 itu sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 5. Dari sini kita selesaikan, itu hasil akhirnya adalah K sama dengan 1,67 dengan satuannya M pangkat minus 2 S pangkat minus 1. Kenapa satuannya jadi seperti ini? Karena satuan untuk V itu tadi kalian sudah lihat di sebelum-sebelumnya bahwa itu adalah molar per second. Sekarang di sini kita punya molarnya adalah molar pangkat 2 lalu dikali 1, berarti molar pangkat 3. Supaya jadi molar per second, maka harus dikali molar pangkat minus 2, sedangkan per secondnya tetap. Jadi kalau kita sudah punya semuanya, order reaksi tiap reaktan sudah, order reaksi total sudah, tetapan laju dengan satuan cepat sudah, maka kita bisa menuliskan hukum lajunya atau persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan 1,67 molar pangkat minus 2 per second kali A kuadrat B. Jadi materi laju reaksi kita selesai sampai di sini. Seperti biasa, silahkan berikan like jika kalian jadi lebih mengerti. Di komen jika kalian merasa ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu ditambahkan. Dan di subscribe untuk mengetahui update-update selanjutnya. Sampai ketemu lagi di materi dan pembahasan yang lain. Terima kasih sudah menonton.